Hai, ketemu lagi dengan Hes Kitchen. Kali ini Hes Kitchen ingin membuat roti kacang hijau yang empuk dan lembut ya. Ini tanpa telur, tanpa mixer, dan tanpa ulen. Dan hasilnya bisa sangat lembut. Juga cara membuatnya sangat mudah. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama kita mau buat isian kacang hijaunya. Ada 1 liter air yang sudah mendidih. Kita masukkan kacang hijaunya, kita rebus selama 5 menit pertama. Ini metode cepat 5:37. Dan kalau sudah 5 menit matikan kompornya. Dan ini 5 menit pertama sudah mati kompornya, kita tutup kembali rapat ya, tutup rapat, diamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit kita nyalakan lagi kompornya dan dihitung selama 7 menit direbusnya untuk yang kedua kalinya. Jadi ini metode cepat untuk menghemat gas. Nah, setelah 7 menit api bisa dimatikan. Ini kacang hijaunya sudah empuk. Jadi tidak perlu direndam ya. Ini kita pindahkan ke wadah. Dan ini dia setelah kita rebus selama 5:37 tadi metode cepat. Hasilnya sangat bagus dan empuk ya. Kemudian kita blender atau di chopper kacang hijau tadi yang sudah direbus dan masukkan 180 gram gula pasir. Ini kita blender. Kalau agak susah bisa ditambahkan minyak goreng ya atau minyak sayur sebanyak 2 atau 3 sendok makan. Boleh juga air tapi jangan banyak-banyak, kira-kira setengah gelas. Hanya untuk mempermudah saja. Kita blender lagi sampai halus ya. Nah, ini sudah bagus, teksturnya sudah halus seperti ini. Nah, bisa kelihatan ya. Lalu kacang hijau ini kita masak. Ini ada 60 gram margarin dan kacang hijau tadi, kemudian ada 1/4 sendok teh garam dan juga 1/4 sendok teh pasta pandan ya. Jadi warnanya nanti kacang hijaunya lebih bagus, lebih ada hijaunya. Ini kita aduk sampai tercampur rata untuk semua bahannya dan juga tekstur kacang hijaunya kalis ya. Nah, tandanya begini, jika kita pegang sudah tidak ada yang nempel di tangan kita. Lalu kita pindahkan sampai didinginkan dulu ya, sampai suhu ruang, baru bisa kita bulat-bulatkan untuk dibentuk. Ini sudah dingin ya. Mau saya timbang, saya bagi-bagi menjadi 8 karena nanti rotinya dari adonan 250 gram terigu saya bikin jadi 8 roti. Jadi untuk kacang hijaunya saya juga bikin bulat-bulatkan jadi 8 saja. Ini seberat 50 gram, tapi boleh kalau mau di bawah 50 gram ya, misalnya 40 gram. Nah, ini sudah dibagi menjadi 8 dan sisanya cukup banyak. Ini bisa disimpan di wadah tertutup atau plastik, simpan di kulkas. Sekarang kita buat rotinya. Di sini ada 250 gram terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 4 gram ragi instan. Ini bahan kering, kita campur dulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 180 sampai 190 ml susu cair ya. Ini dimasukkannya bertahap. Kalau dirasa masih kering, ditambahkan susu cairnya. Masih diaduk terus menggunakan spatula juga boleh atau sendok ya. Nah, ini saya tambahkan garam ya, sejumput garam. Bisa juga garamnya tadi dicampur di susu cair supaya tidak susah mencampurnya. Jadi ini saya uleni sebentar aja. Ini sebenarnya tidak diuleni ya, hanya mencampur untuk garamnya tadi. Lalu kita masukkan ini margarin yang sudah saya cairkan. Ini tujuannya supaya mudah mencampur dengan adonan terigunya. Kalau menggunakan butter tidak perlu dicairkan, tidak apa-apa karena tekstur butter lebih lunak ya daripada margarin. Kalau margarin perlu dicairkan dulu. Jadi mudah. Nah, ini lama-lama dia kalis, tidak lengket di wadah. Nah, siap kita proofing selama 1 jam. Ini kita proofing 1 jam.
Setelah 1 jam sudah 2 kali mengembang. Ini saya pindahkan dulu ke alas kerja. Alas kerja boleh dioles minyak atau ditabur terigu tipis-tipis saja supaya nggak lengket ya. Nah, seperti ini adonannya ini bagus ya, sudah di proofing nih, tambah lentur. Lalu kita lipat-lipat sebentar, ini hanya dilipat seperti ini saja, tujuannya supaya permukaannya halus, itu tandanya nanti rotinya bisa lembut ya, berserat. Jadi sampai teksturnya halus, hanya sampai halus saja permukaannya. Nah, kalau sudah halus seperti ini sudah bagus. Kita bulatkan. Lalu kemudian nih saya mau bagi-bagi, saya pakai timbangan supaya besarnya sama ya. Tapi kalau tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja dipotongnya. Ini saya bagi 8, masing-masing beratnya seberat 58 gram ya. Boleh kalau mau lebih kecil, disesuaikan saja dengan selera. Ini saya jadi 8. Nah, setelah dibagi menjadi 8, ini kemudian satu persatu kita sebentar kita gilas-gilas sebentar ya, seperti ini, supaya hasil nanti rotinya lebih lembut dan berserat. Sebentar saja, lalu kemudian kita lipat-lipat ke dalam seperti ini, kita satukan. Nah, caranya seperti ini. Lalu kita rounding ya, kita rounding sampai permukaannya itu halus. Jadi cukup sampai permukaan halus ya, jadi tidak perlu lama menguleni. Nah, lakukan seperti tadi. Kemudian dilipat, lalu di rounding supaya permukaan halus. Nah, kalau sudah ini kita mau beri isian, caranya kita ambil satu potong atau satu bagian tadi, kita pipihkan membentuk bulat seperti ini, pinggirnya ditipiskan, tengahnya agak tebal, lalu taruh kacang hijau di tengahnya, kemudian kita tutup rapat, dibungkus ya seperti ini, pastikan rapat, lalu dibalik, kemudian dipipihkan dulu dengan tangan. Kemudian kita gilas dengan rolling pin, perlahan saja, jangan terlalu ditekan sampai membentuk memanjang. Nah, seperti ini. Jangan terlalu ditekan kuat-kuat karena nanti takut kulitnya sobek. Jadi pelan saja. Nah, kalau sudah memanjang seperti ini, kira-kira 9 cm ini ya panjangnya. Kemudian kita kerat-kerat, bisa menggunakan pisau atau cutter seperti ini, jangan sampai putus bawahnya ya, jadi kerat bagian dasarnya saja permukaannya, lalu dibalik, kemudian digulung seperti ini, ujungnya tadi dipipihkan supaya untuk merekatkan. Nah, jadi seperti ini, lalu ditekuk, satukan ujung-ujungnya. Nah, cantik ya, jadi seperti ini. Kemudian ini saya taruh di wadah paper cup, tidak pakai paper cup juga tidak apa-apa ya. Lalu kita proofing, ini sudah semua ya, lakukan sampai habis. Kita proofing selama 45 menit. Nah, sebelum di oven ini sudah 2 kali mengembang, dan selama 45 menit tadi kita oles susu cair sebelum di oven, lalu masukkan di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, dipanggang di suhu 160 sampai 170 derajat, api atas bawah selama 20 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini sudah 20 menit. Nah, ini dia jadinya, bagus ya. Dihentakkan sekali saja supaya dia tidak kempes. Ini sangat lembut hasilnya ya, cantik, bagus.
Nah, kemudian panas-panas, masih panas rotinya ini kita oles dengan margarin supaya dia kelihatan mengkilat ya, dan juga lembut nanti tekstur atas permukaan rotinya. Nah, ini dia hasilnya. Saya lepas paper cupnya supaya tampak samping-sampingnya jadi seperti ini. Ini bagus ya, bentuknya unik, bisa dijadikan ide jualan yang cantik ya. Isian kacang hijau yang enak dengan aroma pandan. Dan ini dia hasilnya, tekstur dalamnya saya perlihatkan, walaupun tanpa telur, tanpa ulen, dan tanpa mixer, hasilnya bisa lembut dan berserat seperti ini. Ini kelembutannya bisa bertahan selama 3 hari ya, asalkan ditaruh dalam plastik yang tertutup rapat. Nah, silakan dicoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.